Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 1, mata kuliah Mekatronik Tumbuhan, yaitu maserasi jaringan kayu. Dengan anggota kelompok kami, ada Ananda Aulia Putri, Chelsea Ananda, dan saya sendiri, Fiska Neldi Putri. Baiklah, untuk materi pertama yaitu pengertian maserasi. Pengertian maserasi. Maserasi berasal dari bahasa Latin yaitu macerare yang berarti mengairi dan melunakkan. Maserasi merupakan salah satu teknik pembuatan preparat yang digunakan untuk melihat kenampakan sel secara utuh. Prinsip kerja dari teknik pembuatan ini adalah dengan cara memutuskan lamela tengah dari sel tumbuhan. Pemutusan lamela tengah bertujuan memisahkan bagian sel dengan sel lainnya, sehingga sel bisa dilihat secara satuan utuh. Selanjutnya, macerasi dilakukan dengan cara merendam serbuk simplicia dalam cairan penyairan. Macerasi digunakan untuk penyairan simplicia yang mengandung zat aktif, mudah larut dalam cairan penyairan, tidak mengandung zat mudah mengembang dalam cairan penyairan seperti benzoin, striak, dan lain-lain. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ananda Aulia. Pada Ananda akan dipersilakan. Terima kasih kepada Friska. Selanjutnya, ada beberapa variasi metode maserasi, antara lain digesti, maserasi melalui pengadukan kontinu, remaserasi, maserasi melingkar, dan maserasi melingkar bertingkat. Digesti merupakan maserasi menggunakan pemanasan lemah 40-50 derajat Celcius. Maserasi pengadukan kontinu merupakan maserasi yang dilakukan pengadukan secara terus-menerus, misalnya menggunakan shaker, sehingga dapat mengurangi waktu hingga 6-24 jam. Remaserasi merupakan maserasi yang dilakukan beberapa kali. Maserasi melingkar merupakan maserasi yang cairan pengekstrak selalu bergerak dan menyebar. Maserasi melingkar bertingkat merupakan maserasi yang bertujuan untuk mendapatkan pengekstrakan yang sempurna. Lama maserasi mempengaruhi kualitas ekstrak yang akan diteliti. Lama maserasi pada umumnya adalah 4-10 hari. Selanjutnya mengenai keunggulan dan kelemahan maserasi. Keunggulan dan kelemahan maserasi. Keunggulan maserasi ini yaitu cara ekstraksi yang paling sederhana dan paling banyak digunakan. Peralatannya mudah ditemukan. Cara ini sesuai baik untuk skala kecil maupun skala industri. Kelemahannya yaitu metode maserasi adalah pengerjaannya lama dan penyaringan kurang sempurna. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ananda Aulia yang telah mempresentasikan materi tadi. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Chelsea Ananda. Kepada Chelsea Ananda kami persilahkan. Selanjutnya yaitu alat dan bahan serta cara kerja dalam maserasi. Next. Alat dan bahan dalam maserasi. Dalam tahap maserasi digunakan alat dan bahan seperti berikut. Alat yaitu tabung reaksi, tabung vial, lampu Frictus, jarum preparat, pisau cutter, gelas benda, gelas penutup, pinset, penjepit, oven, dan mikroskop. Untuk bahannya itu kayu pohon, KOH 20%, air 20% asam kromat, 20% asam nitrat, safranin 1%, serta alkohol HF tanpa aquades, silol, entelan atau potek bening. Selanjutnya yaitu cara kerja dalam tahap maserasi. Yang pertama, memotong kayu yang telah disediakan dengan ukuran sebesar korek api dan panjangnya setengah dari korek api. Merendam potongan kayu tersebut dalam tabungan reaksi yang berisi KOH 20% dan jepit dengan pemegang dari kayu, lalu dididihkan di atas lampu Frictus selama 5 menit. Selanjutnya mencuci bahan dengan air selama 15 menit, kemudian
Rendam dengan vial yang berisi campuran 20% asam kromat dan 20% asam nitrat. 1:1 selama 3 jam dalam oven 50 derajat Celcius. Setelah kayu dia menjadi lunak, kemudian cuci dengan air mengalir selama 1 jam. Mewarnai bahan dengan safarin 1% dalam air selama 1 jam. Lalu dehidrasi bahan dengan seri alkohol HF tambah Aquades 30, 50, 70, 96, 100% masing-masing 10 menit. Memberikan bahan dengan memasukkan keadaan silol, teteskan etelan atau kutek bening ke atas gelas peparat. Kemudian letakkan bahan dalam entelan sambil diuraikan dan diatur dengan menggunakan jarum dan diperiksa di bawah mikroskop. Apabila sudah dianggap cukup baik, kemudian tutup dengan gas penutup, amati dengan mikroskop. Next. Yang keempat yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi maserasi. Yang pertama, baik buruknya hasil preparat maserasi pada tumbuhan yaitu keras lunaknya batang sirih yang direbus dan juga pada proses pewarnaan yang membutuhkan keterampilan dan kesabaran. Yang kedua, larutan yang digunakan untuk menggunakan batang adalah larutan asam nitrat dan asam kromat. Pewarna yang digunakan dalam preparat maserasi adalah pewarna safranin. Larutan penjernih yang digunakan adalah larutan silol. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Chelsea Ananda yang telah menyampaikan materinya. Baiklah, itulah presentasi kami pada mata kuliah mikroteknik tumbuhan ini dan akan dilanjutkan pada hari Senin untuk memulai diskusinya. Kami dari kelompok 1 mohon undur diri. Maaf apabila terdapat kesalahan dan khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.